Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita bersama. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan ini senantiasa diterima, dikabul pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semua kelak akan bersyafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, yakni di bab sunai dari dawuh-dawuh yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Wal maqalatu tsaniyatu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi mujalasatil ulama wa istima'i kalamil hukama. Wal maqalatu, dan adapun dawuh as-saniyatu yang kedua, itu qala, itu bersabda siapa Nabi, siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya kanjeng Nabi, alaikum bi mujalasatil ulama, alaikum, wajib bagi kalian semua, bimujalasatil ulama'i, dengan berkumpul para ulama. Maksudnya ulama di sini ay al-alimin al-amilina, tegasnya orang-orang yang alim, orang-orang yang senantiasa mengamalkan ilmunya. Wastima'i kalamil hukama'i, dan mendengarkan dawuh-dawuhnya orang-orang yang bijaksana. Maksudnya al-hukama ay al-alimina bizatillahi bilatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Maksudnya hukama ay al-alimina, tegasnya orang-orang yang mengenal atau orang-orang yang mengetahui bizatillahi ta'ala, dengan zatnya Allah ta'ala, al-musibina, yang benar-benar fi aqwalihim, di dalam dawuh-dawuhnya, wa af'alihim, dan pekerjaannya. Fa innallaha, maka karena sesungguhnya Allah ta'ala itu yuhyil qalbah, itu yuhyi, itu menghidupkan siapa Allah, al-qalba, kepada hati, al-mayyita, yang mati. Menghidupkannya dengan apa? Binuril hikmati, dengan nurnya ilmu hikmah. Ay al-ilmi, tegasnya dengan ilmi an-nafi'i, yang bermanfaat. Kama sebagaimana keterangan kama sebagaimana perkara yuhyi, yang telah menghidupkan al-ardo, kepada bumi, ay al-maitata, yang mati, bima il matori, dengan menggunakan air hujan. Dawuh yang kedua disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, alaikum bimujalasatil ulama, kalian harus senantiasa mujalasah,
berkumpul dengan orang-orang yang ulama. Kalau zaman sekarang setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah nggak ada lagi nabi, karena kanjeng Nabi itu adalah khotamul anbiya wal mursalin. Beliau adalah akhiran penutup dari para nabi dan para utusan, sehingga yang ada, yang tersisa sekarang tinggal al ulama. Rasulullah menyampaikan al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah para pewaris, para penerus daripada para nabi. Nah, ini Rasulullah mengingatkan kepada kita agar kita nggak jauh-jauh daripada para ulama. Kalau di sini kata-kata ulama ya, ulama itu diambil dari bentuk mufradnya yaitu lafal alimun. Orang yang mengetahui, orang yang berilmu itu alimun. Lain halnya dengan kalau dawuhnya Kiai Abdullah Salam, Kiai Sahal Mahfud, beliau menyampaikan ulama dengan kiai itu pada zaman-zaman akhir itu berbeda. Laisa kullul kiai ulama, enggak semua kiai itu ulama. Banyak sekali kiai-kiai yang di situ notabene beliau hanya menjadi penerus daripada orang tuanya, merupakan sebagai garis keturunan daripada seorang ayahnya yang menjadi seorang kiai sekalipun tidak mempunyai keilmuan yang mumpuni. Jadi al ulama wal kiai laisa bisawa, antaranya orang yang alim dengan ulama dengan kiai itu enggak sama. Jadi kalau zaman sekarang, kalau dulu kullu ulama'in kiai, memang kalau dulu zaman-zaman awal-awal dulu itu kiai-kiai itu semuanya mesti alim. Kalau sekarang banyak sekali. Kadang-kadang do dadi kiai ngaji alfiyah itu rak mari kabeh. Takok inadom alfiyah itu kelingaan ngalor ngidul. Ya maca kitab ya sak ketemu nih. Mak ya untungnya sekarang itu diuntungkan banyak kitab yang terjemahan. Pengisi pengajian golek kitab padahal nggak pernah ngaji. Kitabnya agar dilihat, nyari terjemahan, nyari bahan kita cocok langsung cerita. Padahal sebetulnya nggak kayak gitu. Sering saya sampaikan ketika kita mengaji tanpa mempunyai seorang guru, maka kita akan berimajinasi dengan akal kita, berimajinasi dengan pemikiran kita tentang lafaz-lafaz tersebut, sehingga kita akan mentafsirkan dari dawuh-dawuhnya ulama, dari dawuh-dawuhnya Rasulullah, dari dawuh-dawuhnya atau firman-firmannya Allah dengan menggunakan imajinasi kita sendiri-sendiri. Padahal tidak kayak demikian. Tuntunan yang diberikan oleh para guru-guru kita harus senantiasa mempunyai sanad, kita harus mempunyai guru yang bersambung terus sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang dimaksud daripada kalimat-kalimat tersebut tidak akan melenceng daripada apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya harus ikhtiyat, kita harus hati-hati siapa yang bisa kita jadikan panutan dari dawuh-dawuhnya, dari teladan tingkah lakunya, itu yang harus kita waspadai. Kalau di dalam kitab lain nanti disampaikan lagi al ulama, ada al ulama usu, ada ulama ul khair, ada orang yang alim tapi dirinya adalah ulama usu. Dirinya banyak melakukan hal-hal yang jelek. Makanya harus diperhatikan. Yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, alaikum bimujalasatil ulama, kalian harus banyak berkumpul dengan orang-orang yang alim, yang menan benar-benar al-amilina, yang senantiasa mengamalkan ilmunya. Berarti harus syaratnya ulama harus berilmu. Kalau nggak berilmu ya nggak bisa jadi seorang ulama.
Sekarang di medsos pokok angger pinter ngomong, ngambil jurusan bagian apa komunikasi, nanti terus banyak bakal nyari literasi dari berbagai macam buku-buku, kemudian dari internet dan lain sebagainya. Pinter ngomong, selesai sudah. Akhirnya apa? Asar daripada, seandainya itu pun sebuah dawuh-dawuh, sebuah kebenaran, asarnya, efek yang ditimbulkan daripada dawuh-dawuh tersebut tidak ada manfaatnya. Mari ngaji buyar, selesai sudah. Pengajian paling kok selesai pengajian yang ditanya, wah lucu tadi kiainya, akhirnya kayak gitu malah. Padahal kita pengajian, kita ngaji tujuannya untuk menambah ilmu. Yang ngain melolo pagun saya gejeena perak gurawan guruannya. Wastimai kalamil hukamai. Yang kedua, dawuhnya Kanjeng Nabi, kalian harus senantiasa mendengarkan dawuh-dawuhnya daripada orang-orang yang bijaksana. Siapa maksudnya hukama? Yaitu al-alimina bizatillah, orang yang benar-benar mengetahui kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok kayak demikian? Fa innallaha ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal maytata bima'il matari. Dawuhnya Kanjeng Nabi, fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyit, akan senantiasa menghidupkan hatinya orang-orang yang telah mati. Hati yang tidak ada nur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang sudah padam, hati yang jauh dari Allah, hati yang jauh daripada ulama. Dengan apa? Dengan menggunakan dawuh-dawuh daripada ulama tersebut binuril hikmah. Yakni yang dimaksud nuril hikmah yaitu al-ilmun nafi. Setidaknya kita itu kalau kumpul dengan orang yang baik, insya Allah kita akan ikut menjadi baik. Nek kumpul dengan dagang apa juga kering, insya Allah bau juga kering. Tapi mun kumpul dengan orang-orang jual minyak wangi, maka insya Allah kita akan ikut baunya harum. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim di sana disampaikan, idza kunta fi qaumin fasahib hiyarahum wa la tashabil arda fatarda ma'ar raddi. Ketika kamu berkumpul dengan sebanyak golongan manusia, fasahib hiyarahum, maka kalian musahabahlah, berkumpullah, bergaullah dengan orang-orang pilihan daripada mereka, yakni orang-orang yang baik. Wala tashabil arda, jangan kumpul dengan orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Fatarda ma'arraddi, maka kamu akan menjadi rendah, akan menjadi hina bersama dengan orang-orang yang rendah. Para jamaah rahimakumullah. Jadi dengan dua dawuh ini, yakni mujalasatul ulama wastima'i kalamil hukama, fa insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dawuh-dawuh daripada ulama-ulama tersebut, maka fa insyaallah hati kita akan hidup kembali, hati kita akan bersambung lagi dengan guru-guru kita. Kalau sampai kita menjauh, bagaimana? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memprediksi jauh-jauh 1448 tahun yang lalu. Rasulullah sudah menyampaikan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang atas umatku, dari Kanjeng Nabi, yang nanti umatku ini di akhir yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, akan menjauh dari orang-orang yang alim, akan menjauh dari ulama-ulama ahli fikihnya. Awas, hati-hati kalau sudah kayak demikian. Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kepada kaum yang menjauh dari orang-orang yang alim, akan menguji kepada orang-orang yang menjauh daripada ulama-ulama ahli fikih dengan 3 macam ujian. Awaluha,
ulaha yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Yang pertama, ketika nanti sudah nyampe saatnya orang menjauh daripada para ulama, orang menjauh daripada orang-orang ahli fikih, maka Allah akan memberikan ujian yang pertama, yarfa'illahu al-barakata min kasbihim. Allah akan menghilangkan barokah dari hasil pekerjaan mereka. Lako santa, bejeren raja, kengki pakun ngak lengaan. Nyampe sudah? Sampun sampai sekarang? Nyampe sekarang sudah. Mun bejeren raja. Gajinya besar, hasil kerjanya Masya Allah. Mau kerja sekarang itu enggak nanggung, mulai pagi berangkat bisa sampai malam lagi. Kalau kita diajari Al-Quran kan enggak gitu. Yang memang bagian kerja normal siang ya siangnya kita kerja, malamnya kita istirahat. Kalau enggak, kalau sekarang kan enggak, ngejar lembur melulu kerjanya. Itu namanya yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah akan menghilangkan keberkahan dari pekerjaan mereka. Kelihatannya memang kerja, ya dapat uang, ya dapat gajian. Kalau yang kerja sistem gajian, kalau yang kerja secara sendirian, ya dapat uang. Tapi Allah menghilangkan keberkahannya, namanya nggak barokah. Teka apa punya? Ya pakun saya kurang melulu, tak ada puasa sama sekali. Ya, baru tanggal 1 oleh telu hari ki atanya boleh. Nah, satia tanggal berempat, jadi baru tanggal telok ya. Ini, insya Allah kita sudah merasakan kalau saat ini. Ini janjinya Rasulullah, nggak mungkin Rasulullah itu berbohong. Yang berikutnya lagi, wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhaliman. Ketika sudah saatnya umatku menjauh daripada orang-orang yang alim, menjauh dari para ulama-ulama ahli fikih, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhaliman, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan pemimpin daripada mereka adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Depan sampai sudah saatnya sekarang ya. King Indonesia negara sogi Pak, mana negara sini kini tompes mulai beri. Kemarin Piala Dunia itu saya pada di pialanya itu paling berapa gram emas itu cuma sekitar 6 sampai 7 kilo. Kemarin lo di rumahnya tetangga sebelah 74 kilo emas batangan, nggak nanggung. Siapa mereka? Pemimpin-pemimpin kita. Kalau kita lihat di medsos ada orang ngamuk-ngamuk, sing jarene di DPR maling, di kepolisian kayak demikian, semuanya hampir pemimpin kita. Yusallitullahu alaihim sultanan dhaliman. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan pemimpin-pemimpin mereka adalah orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena kita jauh dari ulama, karena kita menjauh daripada ahli fikih. Wasalisatu, dan adapun yang ketiga, ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, naudzubillah. Yakhrujuna, mereka akan keluar minad dunya, dari dunia, bighairi imanin, dengan tanpa membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah summa naudzubillah. Karena jauh dari ulama. Kita harus memperbanyak mendekatkan diri sehingga kita mendengarkan dawuh-dawuh, ajakan-ajakan, sejuk. Tapi kalau kita kumpul dengan orang yang bagian pemburu dolar, ya jenengan gerak bagian pemburu dolar melulu akhirnya. Terus pokok masalah kaya itu sudah takdir kok, jenengan kok bingung sudah. Kita sudah ada wadahnya masing-masing.
Seandainya maksa, ibaratnya kita sudah dimodali sama Allah, wadahnya satu timba, terus sampean mau ngoyok, mau ditambahi 3 timba, ya pakun saya numpah, pakun, tidak bisa sudah. Jadi nggak usah terlalu kita tertipu dengan kehidupan dunia wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya merupakan tipuan saja. Nanti hakikatnya kehidupan yang hakiki adalah nanti kehidupan ketika kita sudah meninggal dunia. Para jamaah rahimakumullah, oleh karena itu mari kita berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mendekatkan diri kepada orang-orang yang alim. Kumpul dengan orang-orang ahli ibadah, kumpul dengan orang-orang ahli fikih. Sehingga seandainya kita ibadah, semuanya itu menggunakan ilmu. Kalau kita ibadah, kita hanya oleh nacakna kacakna, tak temu karuana. Ya, kapan hari itu ada orang tanya kayak apa, sholat isyraq itu bagaimana Ustadz? Pas tepak ngambil, ada yang itu apakah tepak dengan waktu terbitnya matahari? Sampean tepak terbit matahari haram malah jenengan gitu. Katanya isyraq itu kan pas terbit, ya sampean luput kalau kayak gitu tetap. Itu yang tahu siapa kayak gitu? Orang ahli fikih. Orang yang ngerti tentang masalah ilmu fikih, yang akan menuntun kita, yang akan mengajari kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ini yang harus kita dekatkan. Sehingga jangan sampai kita ibadah tapi ibadahnya justru tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kalau dalam kitab Zubat disampaikan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun latuk, baru setiap orang yang melakukan sebuah amal ibadah tapi tidak dilandasi dengan menggunakan ilmu, amaluhu mardudatun, amalnya tertolak, latuk kebal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita semakin mendekatkan diri kepada para orang-orang yang alim, orang-orang yang berkompeten tentang ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nabi balik lagi harus dipilah-pilah sekarang zaman akhir. Ya, kalau dawuhnya Ki Said Akil Siraj itu, beliau menyampaikan kadang-kadang kan gitu, yang disampaikan sama, ya, doanya juga sama, bacaannya sama. Kadang kita diajari sak waktunya pun juga sama, ditunjukkan kalau mau berdoa itu sehabis sholat seandainya, ya dilakukan sama waktu habis sholat, doanya bacaannya sama. King kok gak mandi? Kenapa? Ya karena sing donga sing gak sama. Kita seringan gitu dapat cerita. Kalau ada apa-apa, kalau dulu kiai-kiai dulu gitu, ya mbak polisi baca summum bukmun umyum fahumlah yarjiun, wes aman 12. Kalau sekarang kita yang baca summun bukmun umyun prit gitu langsung berhenti sampean malah. Hitungannya belas gak mati. Oleh karena itu mari kita bersama-sama kembali kita mendekatkan diri kepada orang-orang yang alim, kita kembali kepada orang-orang yang ahli fikih yang akan senantiasa menuntun diri kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa memperoleh guru-guru yang memang benar-benar beliau sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah, dikehendaki oleh Allah, sehingga bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala